Soalnya anggota DPR yang terpaksa kita mesti juga dungu pada akhirnya kan, walaupun saya ucapkan dengan kalimat bercanda tuh, karena justru dengan bantuan wartawan maka skandal Watergate itu terbongkar. Ya. Justru dengan bantuan wartawan skandal-skandal penyadapan itu di Iran itu terbongkar. Justru dengan bantuan wartawan aktivitas penyadapan tokoh-tokoh oposisi melalui yang disebut Pegasus itu terbongkar. Jadi sebetulnya jurnalisme itu justru membantu penegakan hukum. Kan nggak ada jurnalis investigasi yang dimaksudkan justru untuk menghalangi penegakan hukum, kan itu ngaco kan. Jadi sebetulnya produktif sekali itu jurnalisme investigasi itu, mau tertulis, mau live, mau segala macam itu. Tetapi yang penting adalah wartawannya mengerti, dan pengertian wartawan itu tidak boleh dihalangi kan. Memang mungkin ada wartawan yang sengaja membocorkan hanya untuk memeras, ya, tapi itu diproses saja kan. Jadi jangan sesuatu yang bagus dan menjadi dasar awal dari berdirinya asosiasi wartawan ini. Bahkan dalam sejarah kewartawanan dari abad 17-18 itu kafe-kafe di Eropa itu sudah melakukan investigasi dengan mengundang anggota DPR di situ, bagi-bagi kasus, lalu saling membuat petisi. Yang disebut petition itu dari awal adalah upaya untuk menginvestigasi kelakuan raja-raja di Jerman, di Perancis. Nah, tradisi itu kemudian terbawa dalam upaya untuk menyemangati proses-proses pembentukan dasar-dasar demokrasi. Jadi bahkan kalau kita sebut apa itu fungsi jurnalis, yang menginvestigasi itu dasarnya. Masa memberitakan headline istana doang kan nggak begitu. Ya saya ingin itu anggota DPR itu coba belajar tentang fungsi pengawasan dari anggota DPR. Nah, investigasi itu juga bagian dari fungsi pengawasan jurnalis terhadap MPR, terhadap DPR, terhadap Presiden. Kan pers itu dianggap sebagai the fourth estate itu, pilar keempat dari demokrasi. Jadi fungsi pers memang adalah memelototi, mengintip bahkan, dan memulai satu penelitian supaya publik itu terinformasi secara real time. Nah, yang supaya real time itu ya mesti diajukan aja kan. Karena kalau ada delik gampang aja kan, nanti pers juga punya mekanisme seperti KPU punya mekanisme di dalam dirinya sendiri. Kan fungsi dari Dewan Pers adalah mengolah mana yang oleh publik dianggap sebagai tidak benar loh, diselesaikan di Dewan Pers yang adalah asosiasi yang non negara. Lain kalau asosiasi negara ya itu prosesnya seringkali orang nggak percaya. Justru kita beri kepercayaan pada Dewan Pers, sama seperti kita percaya pada Mahkamah Etik Kedokteran, supaya secara profesional semua asosiasi profesi itu punya kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri atau memperbaiki dirinya sendiri. Jadi Pak Prabowo dengan lega akan mengatakan, tidak mungkin saya berpikir menolak gangguan. Undang-undang itu yang justru akan mengganggu pers, maka saya minta supaya Gerindra itu batalkan undang-undang yang akan mengganggu kebebasan pers. Dan itu artinya indeks demokrasi kita akan drop. Padahal saya, Prabowo Subianto, ingin menegakkan kembali prinsip-prinsip keberadaban demokrasi, yaitu ucapan dan pikiran itu harus diselenggarakan dengan cara yang masuk akal, yaitu investigasi itu. Jadi semua hal yang baik buat demokrasi seharusnya didukung oleh Gerindra, supaya Prabowo jangan terjebak dalam kesulitan untuk memperoleh legitimasi. Padahal pada saat yang sama Gerindra justru konservatif di dalam soal kebebasan. Jadi benar tadi itu kita ajukan supaya itu diveto aja oleh Gerindra kan, dengan cara apapun undang-undang itu nggak boleh diloloskan tuh. Ini udah tahap RUU, dan saya baca tuh banyak komentator politis yang merasa bahwa ya itu mungkin ada perlu juga memang kita lakukan semacam pengujian kembali tentang kebebasan berbicara atau kebebasan pers. Itu ngaco tuh. Sebetulnya di era Prabowo inilah seharusnya diperlihatkan bahwa indeks kita akhirnya membaik. Padahal sebetulnya dari awal kita mesti katakan bahwa memang indeks kita memburuk. Di mana jadi era Pak Jokowi, kan itu dasarnya. Itu pun mesti kita akui itu, supaya Prabowo bisa memulihkan kembali citra internasional terhadap kita yang sekarang itu memburuk dalam indeks korupsi, indeks demokrasi, itu semuanya memburuk. Ini pertanda DPR mulai
merencanakan kejahatan, merencanakan korupsi. Karena itu mereka melarang atau berupaya mengendalikan mata-mata dari publik, yaitu pers. Kan itu konyolnya kan. Seharusnya anggota DPR itu merasa senang karena mereka dibantu oleh pers untuk membongkar kejahatan korupsi terutama atau kejahatan politik. Jadi ajaib betul nih, anggota DPR justru ingin supaya mereka tidak diperkarakan oleh pers. Kalau begitu dari awal publik akhirnya mendefinisikan secara terbalik, berarti kalian semua itu bajingan, penjahat, kenapa nggak mau terbuka? Kan itu intinya kan. Jadi tetap kita ingin mereka yang terpilih itu justru datang ke depan publik mengatakan kami anggota DPR yang baru terpilih tidak ingin suara kami itu dikendalikan oleh kekuasaan. Oleh karena itu kami minta pers untuk terus melakukan investigasi terhadap perilaku kekuasaan. Jadi tetap ada kontrol dari DPR terhadap kekuasaan, ada kontrol dari publik melalui opini publik itu terhadap dua lembaga yang lain ini, yaitu legislatif dan eksekutif. Nah ini mestinya yang diucapkan oleh orang-orang di Gerindra sebetulnya. Kan Gerindra lagi panen opini publik kan, mestinya menambah energi pada Pak Prabowo bahwa akan ada satu masalah nanti kalau ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang itu dijadikan di dalam RUU itu dijadikan undang-undang, maka Gerindra akan bilang kami protes karena kami ingin Prabowo presiden kami dan presiden rakyat Indonesia mengembalikan hak rakyat untuk bersuara yang selama ini terhalang oleh undang-undang ITE segala macam, hukum pidananya juga masih begitu, sekarang kena lagi undang-undang pers itu mau diacak-acak. Ya itu indikator utama sebetulnya. Kalau kebebasan pers sudah tidak ada, artinya tidak ada kontrol pada aktivitas politik kekuasaan. Jadi kita ingin sekali lagi ini semua hal harus kita jujur kita katakan bahwa merasa terganggu dengan adanya undang-undang itu atau rancangan undang itu menunjukkan bahwa kami masyarakat sipil itu merasa terancam oleh kekuasaan. Jadi jangan sampai Pak Prabowo juga akhirnya dicitrakan di luar negeri sebagai pengancam kebebasan berbicara. Nah itu intinya kan. Padahal justru kita ingin Pak Prabowo menang, oke, selamat bekerja, tetapi perbaiki semua hal buruk yang ditinggalkan Jokowi. Dan itu sebetulnya intinya, bukan sekedar soal infrastruktur yang memang tidak mungkin diselenggarakan oleh Prabowo karena keterbatasan anggaran, tapi juga kegelisahan Prabowo untuk menghadapi kebebasan pers di masa depan. Jadi bayangkan misalnya ada kesulitan ekonomi, keuangan negara kurang, tetapi Jokowi maksa untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis demi legasi beliau. Pada saat yang sama pers dibungkam, kan itu konyol gitu. Jadi sebetulnya kembalikan aja fungsi pers itu sebagai watchdog, fungsi DPR juga sebagai penyeimbang kalau ada PDIP di situ, sehingga kita lihat bahwa oke, di era Pak Prabowo mulai ditata kembali demokrasi, jangan sebaliknya.